Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra Wilis dengan NIM channel 20009. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Peramalan Penjualan. Baiklah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian peramalan penjualan. Menurut Nasution, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Ramalan penjualan merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu. Dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin terjadi. Jadi, ramalan penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen pada suatu periode tertentu dengan mempergunakan asumsi tertentu, yaitu segala sesuatunya berjalan seperti masa lalu. Selanjutnya, metode ramalan penjualan. Metode ramalan penjualan terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode peramalan kualitatif. Yang kedua, metode kuantitatif. Yang ketiga, specific purpose metode. Yang pertama, metode peramalan kualitatif. Berdasarkan dari pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Metode kuantitatif meliputi analisis tren, yaitu penerapan garis tren bebas, penerapan garis tren dengan metode setengah rata-rata, penerapan garis tren secara matematis. Yang ketiga, specific purpose metode. Cara khusus untuk meramalan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk lain, dan analisis pengguna akhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ramalan penjualan. Adapun faktor-faktornya yaitu yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, sifat produk. Yang kedua, metode distribusi. Yang ketiga, luas usaha. Yang keempat, persaingan. Dan yang kelima, data historis yang tersedia. Tujuan peramalan. Menurut Heiser dan Render, peramalan atau forecasting mempunyai tujuan antara lain. Yang pertama, sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Yang ketiga, peramalan adalah dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil PPT saya hari ini yaitu ramalan penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan mempergunakan asumsi tertentu, yaitu segala sesuatunya berjalan sebagaimana yang lalu. Ramalan penjualan memiliki tiga metode, yaitu judgment metode atau non-statistical metode, yaitu metode peramalan kualitatif. Yang kedua, statistical metode atau metode kuantitatif, dan specific purpose metode. Pemilihan ramalan penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat produk, metode distribusi, luas usaha, persaingan, dan data historis. Forecast penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan berapa banyak harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.